Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Duduk, berikan tepuk tangan untuk Anda. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Siapa kita? SMA Negeri 1 Seterega. Cerdas berpraktek hidup kita. Masih semangat? Mana tepuk tangannya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan. Mana ketua kelas disiapkan dulu. Silakan ketua. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan ketua. Terima kasih ketua. Berikan tepuk tangan untuk ketua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, silakan Anda lihat dulu, mana tahu ada sampah di dalam lacinya atau di bawah mejanya. Silakan periksa dulu. Aman, bersih semua? Bersih. Kalau sudah bersih, kita lanjutkan. Bapak absen dulu ya. Ya. Ada sekretaris? Ada Pak. Oke, itu silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fabianus Gregorius Ferdinand Nikolauska. Oke, berarti sakit ya? 4 orang sakit mereka ya? Ya, Pak. Kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh supaya mengikuti pelajaran kita berikutnya. Amin. Sekarang Bapak tanya, masih ingat enggak tentang materi kita yang lalu? Ya Pak. Tentang apa? Persamaan dasar akuntansi. Oke, persamaan dasar Akuntansi. Oke, siapa yang bisa menjelaskan persamaan dasar akuntansi? Saya Pak. Ya, silakan. Kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Silvester. Saya akan menjawab. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, Oke, baik. Ada yang lain bisa menjelaskan? Saya Pak, Ya, silakan. rumus persamaan dasar akuntansi yaitu harta atau aktiva sama dengan hutang tambah modal. Itu saja, terima kasih. Oke, masih ada yang bisa menjelaskan? Cukup, Pak. Kalau sudah cukup, kita akan lanjutkan berikutnya ya. Selanjutnya, Bapak akan putarkan video motivasi supaya untuk memotivasi Anda dalam pembelajaran hari ini. Siap? Siap, Pak. Tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ingin sukses? Pastilah, siapa juga yang nggak pengen sukses. Sukses dalam karir, sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, sukses dalam bisnis, sukses dalam segala hal. Walaupun definisi sukses tiap orang pasti berbeda-beda. Namun, tahu nggak sih bahwa orang sukses dan orang gagal itu ternyata ada polanya loh. Coba kita lihat, kira-kira kamu termasuk yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara, selalu cari jalan. Sedangkan orang gagal, jangankan mencari solusi masalah, justru biasanya dialah yang menjadi bagian dari penyebab masalah. Bikin problem, bikin runyam, bikin keributan. Hal kedua, orang sukses selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap orang gagal. Biasanya mereka merasa sudah pintar. Ya, merasa sok pintar. Nggak butuh informasi. Ya, udah tahu
Tahu, itu tuh ya, di setiap peluang. Bahkan hal yang sudah baik-baik aja nih bisa dicari-cari terus kesalahannya, bisa dikorek-korek terus negatifnya. Hal keempat, orang sukses membuat komitmen dan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi komitmennya. Dan omongannya bisa dipercaya. Sedangkan orang gagal hanya akan membuat janji-janji palsu, pengharapan palsu yang mereka tidak akan pernah menepatinya. Hal kelima, orang sukses selalu proaktif mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dikasih tanggung jawab lebih dan pekerjaan lebih besar, pasti dia akan senang dan melakukannya dengan sepenuh hati. Sedangkan orang gagal hanya akan melempar tanggung jawab atau menghindar dari pekerjaan yang besar. Jangan deh, entar kerjaan nambah. Jangan deh, entar waktu lemburnya nambah, entar stresnya yang nambah. Itu komentar orang-orang gagal. Hal keenam, orang sukses suka membantu orang lain. Dia nggak takut kompetisi. Bersama-sama mereka bisa raih kemenangan. Karena orang sukses yakin bahwa kesuksesan itu bisa dicapai dengan lebih mudah bila dilakukan bersama-sama. Saling bantu-membantu untuk bisa meraih impian yang dicita-citakan. Sedangkan orang gagal nih cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Hal yang dipikirkannya adalah, gimana ya cara menang? Kalau salah, ya ngaku. Dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan mau belajar lagi. Orang gagal, boro-boro terima kritikan. Orang udah jelas-jelas salah aja, pasti nggak mau ngaku. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Kenapa belum sukses? Bukan salah saya, salah bosnya. Baik, siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau siap, mana tepuk tangannya? Jadi materi kita hari ini yaitu jurnal umum ya. Nah, pada kita hari ini atau kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Lalu 4.4-nya membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok serta media PPT, LKPD dan video pembelajaran. Anda mampu mengidentifikasi tahapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa, menganalisis data transaksi pada perusahaan jasa, merinci prosedur pencatatan jurnal umum secara lengkap, jelas, penuh tanggung jawab, jujur, dan bekerja sama, serta terampil dalam menyajikan hasil pembukuan jurnal umum melalui media lisan dan tulisan. Siap? Siap. Jadi kita akan masuk dengan peta konsep, yaitu jurnal umum, lalu ada tahapan pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis data transaksi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, merinci prosedur pencatatan jurnal umum. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengamati video. Lalu yang kedua, pembagian kelompok. Berikutnya, mengerjakan LKPD. Lalu presentasi kelompok. Selanjutnya kesimpulan materi dan refleksi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Jadi Anda perhatikan video yang Bapak putarkan, memahami materi apa yang kita pelajari hari ini. Siap? Siap. Buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. Sangat komplit sekali ya, apalagi kalian yang mau menghadapi penilaian akhir semester. Harus menyimak video ini sampai selesai. Oke guys? Dan ini kebetulan ada soal, bisa kalian perhatikan. Harus memulainya dari awal, dari menyusun jurnal umum. Nah, kita awali dari menyusun jurnal umumnya ya. Kita
mulai dari soal yang pertama. Pada tanggal 1 Maret, Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Nah, ini sudah saya buat kolomnya. Salam Linda, Jurnal Umum periode Maret 2020. Kita tulis dulu tanggal 1 Maret ya. Berarti ini debitnya adalah kas, kreditnya adalah modal. Nah, seperti ini. Sebesar 30 juta. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 3 Maret, perusahaan meminjam uang ke bank seharga 10 juta. Pada tanggal 3 Maret, kita tulis di sini, tanggalnya kita isi tanggal 3 ya. Debitnya berarti kas, kreditnya adalah utang. Kasnya bertambah, utang bank yang bertambah sebesar 10 juta. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu pada tanggal 5 Maret membeli perlengkapan seharga 5 juta secara tunai. Pada tanggal 5 Maret kita tulis di sini tanggal 5. Debitnya adalah perlengkapan sebesar 5 juta, karena tunai maka kasnya di posisi kredit sebesar 5 juta. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 7 Maret Bu Linda mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi sebesar 3 juta. Kita tulis di posisi tanggal ini tanggal 7, debitnya adalah privilege sebesar 3 juta, kreditnya adalah kas. Kemudian soal yang kelima, yaitu pada tanggal 9 Maret Bu Linda membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Maka di sini kita tulis tanggal 9, debitnya beban gaji, kreditnya adalah kas sebesar 3 juta. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu pada tanggal 11 Maret Bu Linda menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Tidak ada keterangan tunai ataupun kredit, maka dianggap secara tunai. Kita tulis di tanggalnya ini tanggal 11. Debitnya adalah kas, kreditnya pendapatan usaha sebesar 5 juta. Lanjut ke soal nomor 7 yang terjadi pada tanggal 13 Maret, yaitu membeli peralatan seharga 5 juta, tetapi baru dibayar 1.500.000. Nah, berarti penulisannya debitnya itu adalah peralatan, kreditnya adalah kas dan utang usaha. Kasnya hanya keluar sebesar 1.500.000, sehingga hal ini menyebabkan utang usahanya bertambah 3.500.000. Beda ya, kalau yang tadi itu utang bank yang tanggal 3, sedangkan yang tanggal 13 itu utang usaha. Dibedakan karena utang bank itu utang jangka panjang, sedangkan utang usaha itu utang jangka pendek. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu yang terjadi pada tanggal 15, mengembalikan sebagian pinjaman ke bank sebesar 5 juta. Mengembalikan itu kan pakai uang ya, berarti kasnya berkurang. Kita tulis di sini tanggal 15, kasnya posisi kredit, debitnya adalah utang. Tanggal 5 juta debit, kreditnya adalah kas. Lanjut ke soal yang ke-9 yang terjadi pada tanggal 17 Maret, membayar sewa ruangan untuk 1 tahun. Nah, membayar kalau langsung 1 tahun ini berarti kita tulis saja sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Membayarnya menggunakan uang sehingga kasnya berkurang. Ada pertanyaan tentang video ini? Tidak. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu kita akan membagi kelompok masing-masing. Jadi kemarin sudah Bapak share ya di grup WA ya. Untuk kelompok masing-masing. Jadi ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, kalau sudah sesuai dengan kelompoknya, masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, mana tepuk tangannya? Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah siap. Mana kelompok satunya? Kami, Pak. Oke, kelompok 2? Kami, Pak. Kelompok 3? Kami, Pak. Kelompok 4? Kami, Pak. Kelompok 5? Kami, Pak. Kelompok 6? Kami, Pak. Oke, tepuk tangan untuk anak semua. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD ya. Jadi ada LKPD, soal-soal di LKPD itu yang Anda diskusikan di setiap masing-masing kelompok. Siap? Siap. Oke. Jadi Bapak bagikan lagi ya. Iya, Pak. Harus semangat ya. Kelompok 2? Kami, Pak. Oke. Silakan diambil. Kelompok 3? Kami, Pak. Oke. Silakan diambil, dinikmati. Kelompok 4? Kami, Pak. Silakan diterima.
Kelompok 6. Pak. Oke, baik. Sudah dapat semuanya? Sudah. Selanjutnya, Anda perhatikan dulu di sini petunjuk diskusinya. Yang pertama, Anda lakukan diskusi bersama dengan teman sekelompokmu dengan tanggung jawab ya. Lalu yang kedua, jawablah pertanyaan dalam LKPD melalui diskusi kelompok. Yang ketiga, silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan dari buku paket, ekonomi, dan internet. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Yang kelima, mengumpulkan hasil diskusi atau LKPD yang telah diisi setelah selesai pembelajaran. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup jelas? Oke, silakan Anda diskusikan dan kerjakan semuanya. Nanti Anda jawab di sana di balik LKPD itu ya. Sudah disediakan di sana jawabannya, Anda jawab di sana di LKPD. Siap? Siap, Pak. Silakan Anda tepuk tangan untuk yaitu disebut juga sebagai PDA. Transport sebesar 300 juta rupiah dan pada 3 Januari diganti dengan bagi Oke, baik. Ada kendala kelompok 4? ada Pak. Ya, silakan. Apa itu? Ini Pak, yang kami jawab Pak, yang mana? Yang dari pembelajaran ini atau yang pembelajaran Di dari video. Oke, baik. Kelompok 4. Jadi, ini kan sudah ada kartu masalah di sini. Artinya ini kan ada transaksi. Nah, jadi ini yang Anda jawab seperti kan sudah diberikan contoh kepada yang video ya. Jadi Anda jawab sesuai dengan ada transaksi ini. Jadi ini studi kasusnya, ini yang Anda jawab di dalam apa yang kami tanyakan di LKPD ini. Oke? Siap? Siap Pak. Semangat ya? Semangat Pak. Oke, tepuk tangan untuk Anda kalau semangat. Oke, kelompok 5 ada kendala? Jelas ya? Silakan dilanjutkan ya. Oke, baik. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya? Mana dia? Oke. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kedua, ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas Pak. Apa yang dilakukan jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, silakan Anda lanjutkan. Tepuk tangan kepada. Ini kelompok 3 ya? Ya, Pak. Bagaimana kelompok 3 sudah selesai? Pak. Oke.
Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas silakan Anda tepuk tangan. Oke, baik, sudah siap semuanya? Siap, Pak. Siap untuk tampil? Siap, Pak. Masih semangat? Masih semangat. Siapa kita? SMA Negeri 1 Sutelutera. Cerdas, berkarakter, hidup kita. Oke, tepuk tangan, Bapak. Oke, baik. Siapa yang mau pertama tampil? Kami Pak, kelompok 4. Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kertas kerja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sylvester, saya sebagai moderator, Cecilia sebagai penulis, Immanuel sebagai pembaca, dan Ronius sebagai penanggung jawab. Sekian dari perkenalan kami. Kepada pembaca, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Saya akan membacakan hasil kita. CV Kopsit Transport Kertas Kerja per 31 Desember 2015 dalam ribuan rupiah. Nomor akun 1101, nama akun Gas Neraca Saldo. Debit 192.100, kredit tidak ada. Penyesuaian debit tidak ada, kredit tidak ada. Neraca saldo disesuaikan, debit 192.100, kredit tidak ada. Laba atau rugi, debit tidak ada, kredit tidak ada. Neraca debit 192.100, kredit tidak ada. Nomor akun 1106, nama akun perlengkapan kantor. Neraca saldo debit 15.000, kredit tidak ada. Penyesuaian debit tidak ada, kredit 10.000. Neraca saldo diselesaikan, debit 5.000, kredit tidak ada. Laba atau rugi, debit tidak ada, kredit tidak ada. Neraca debit 5.000, kredit tidak ada. Nomor akun 1108, nama akun asuransi dibayar di muka. Neraca saldo debit 2.400, kredit tidak ada. Penyesuaian debit tidak ada, kredit 1.000. Neraca saldo disesuaikan 1.400, kredit tidak ada. Laba atau rugi, debit tidak ada, kredit tidak ada. Neraca debit 1.400, kredit tidak ada. Nomor akun 1302, nama akun kendaraan. Neraca saldo debit 250.000, kredit tidak ada. Penyesuaian debit tidak ada, kredit tidak ada. Neraca saldo disesuaikan 250.000, kredit tidak ada. Laba atau rugi debit. Jadi teman-teman, jumlah hasil dari diskusi kami laporan laba rugi di debit jumlahnya 60.000, kredit 60.000, neraca jumlah debitnya 442.000, kreditnya 442.000. Jadi itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil diskusi kami yang sudah dibacakan oleh Immanuel. Sekian dan terima kasih. Kami masuk dalam sesi pertanyaan. Masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan, satu pertanyaan. Dipersilakan. Saya ingin bertanya. Dipersilakan pada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andas Siriparang. Saya ingin bertanya pada kelompok 4. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan dari mana uang kas 192.100 rupiah. Baik, itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan pada moderator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 3. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Olivia, saya perwakilan dari kelompok 6, mau bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaannya, dari mana jumlah 492.500? Coba dijelaskan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya? Dipersilakan. Baik moderator, nama saya Daud, saya dari perwakilan kelompok 2 akan bertanya. Coba Anda jelaskan dari mana 53.000 dalam penyesuaian debit. Itu saja pertanyaan saya serahkan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, pertanyaan teman-teman sudah kami terima. Berikan kami waktu untuk mencari pertanyaan teman-teman. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kelompok 3 yang dijawab oleh Immanuel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, coba Anda jelaskan dari mana kas 192.100.000 rupiah itu dari neraca saldo. Baik, itulah jawaban saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah hasil jawaban kami untuk kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah paham dan mengerti dari jawaban yang kami berikan? Atau ada teman-teman yang mau menambahkan? Baik, kalau sudah pas, apakah kelompok 3 sudah paham dan mengerti dari jawaban kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 3 sudah paham dan mengerti dengan jawaban Anda. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 6 yang dijawab oleh Cecilia. Kepada Cecilia dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Dari mana jumlah 492.500 dari neraca saldo disesuaikan? Terima kasih. Baik, itulah jawaban kami untuk kelompok 6. Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan? Jelas. Oke, baik, kalau sudah jelas, saya kembalikan kepada kelompok 6. Apakah kelompok 6 sudah paham dan mengerti dari jawaban kami? Baik, terima kasih dari kelompok 4. Kami dari kelompok 6 sudah paham dan mengerti atas jawaban yang Anda berikan. Terima kasih. Baik teman-teman, kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kelompok 2 yang dijawab oleh Cecilia. Baik teman-teman, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Dan coba Anda jelaskan dari mana jumlah 53.000 dari jumlah penyesuaian. Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Saya mau menambahkan moderator. Dipersilakan kelompok 6. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, dari mana jumlah 53.000? Dari jumlah penyesuaian. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Kami akan tutup. Jika ada kesalahan dan kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, kami dari kelompok 4 mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, siapa yang lagi yang bisa presentasi? Kami Pak. Silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami kembali menyampaikan masa Santosius, saya sebagai moderator, lalu saya akan baca, jadi saya akan menulis, lalu saya akan menjawab. Sekian dari perjalanan saya. Baik, pertanyaan silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami tanggal 1 Januari 2015. Setoran awal pemilik debit 300 juta, kredit tidak ada, saldo 300 juta. Tanggal 3 Januari 2015, pembelian kendaraan
debit tidak ada, kredit 200 juta, saldo 100 juta. Tanggal 7 Januari 2015, pendapatan jasa angkutan, debit 50 juta, kredit tidak ada, saldo 150 juta. Sekian dan terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Moderator izin bertanya. Silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, dari mana setoran awal pemilik dari 300 juta rupiah? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, saya ingin bertanya pada kelompok 4. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andar Siri Parang, saya dari perwakilan kelompok 3. Ingin bertanya pada kelompok 2. Coba Anda jelaskan kenapa saldo pendapatan jasa angkutan sebesar 150 juta rupiah, sedangkan debitnya 50 juta rupiah. Terima kasih. Teman-teman, inilah diskusi kami. Jika ada kata dan kekurangan, kami minta maaf. Selamat pagi. Oke, baik. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi teman-teman Anda tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu untuk membuat laporan keuangan perusahaan jasa, kita harus menyelesaikan 1. Jurnal umum, yang kedua neraca saldo, yang ketiga kertas kerja, dan yang keempat laporan keuangan. Sekian dari kesimpulannya, terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk. Baik, untuk menemukan materi kita hari ini, silakan Anda perhatikan video berikut ini. Siap? Yang berdasarkan dari persamaan dasar akuntansi. Masih ingat pertemuan sebelumnya kan? Nah, kompetensi dasarnya adalah membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Jadi guys, prasyarat untuk mengikuti pelajaran hari ini adalah kalian telah menyusun persamaan dasar akuntansi pada awal bulan. Karena hasil persamaan dasar akuntansi tersebut dilayangkan simak CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tetapi pada pertemuan kali ini saya hanya akan membahas tentang laporan laba rugi, Kenapa? Karena untuk laporan arus kas dan CALK tidak diberikan secara detail untuk kelas 12 jurusan IPS tahun beban. Maka perusahaan itu mengalami rugi. Jadi kamu harus tahu pada laba rugi itu dia hasilnya laba atau rugi. Rumusnya sangat mudah, yaitu aktiva sama dengan pasifa. Masih ingat ya? Dari persamaan dasar akuntansi inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Data ini yang 3.400.000 ini adalah laporan perubahan modal. Nah, kita cari view terdiri dari 30 juta rupiah, akumulasi penyusunan aktiva persamaan. Selanjutnya ini modal akhirnya sebesar 161.400.000 rupiah. Kita pindahkan angka sebesar 161.400.000 rupiah. Kita tulis di sini sebesar 161.400.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan pasifannya sehingga hasilnya menjadi 169.400.000 rupiah. Ternyata sama ya guys, antara aktiva dan pasifa.
Yang kedua adalah laporan dan untuk Bolivia dengan 161.400.000 rupiah adalah modal akhirnya. Baik, selanjutnya kita akan refleksi ya. Ya Pak. Jadi Bapak akan tanya bagaimana perasaan Anda belajar hari ini. Oke, dari semua jawaban-jawaban Anda, hasil tampilan Anda, diskusi Anda itu sangat luar biasa. Ya, semakin hari semakin lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi dengan baik supaya apa yang Anda diskusikan bisa bermanfaat bagi Anda ya. Siap? Siap? Siap. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan berikan post test untuk mengetahui apakah selama dari awal pembelajaran kita Anda paham atau tidak sampai akhir ya. Silakan Anda buat di kertas lembar lalu Anda kumpulkan. Siap? Siap. Oke, siapa kita? SMA 101 cerdas berkarakter itu kita. Oke. Anda perhatikan di sini sebutkan manfaat jurnal umum. Yang kedua, apa rumus persamaan dasar akuntansi? Yang ketiga, apa manfaat laporan keuangan? Jelas? Jelas. Silakan Anda kerjakan. Siap Pak. Oke, silakan. Waktunya sudah habis, sudah siap semua? Sudah. Baik, kalau sudah siap silakan Anda kumpulkan baik LKPD maupun post testnya ya. Silakan Anda kumpulkan. Silakan kumpulkan ya. Kumpulkan semuanya dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, silakan Anda tepuk tangan dulu untuk Anda. Oke, baik, sudah mengumpulkan semua? Sudah. Oke, baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Anda diskusikan, yang dipelajari bisa bermanfaat bagi Anda semuanya ya. Amin. Nah, sebelumnya untuk pertemuan kita berikutnya, silakan Anda pelajari tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Ini untuk materi minggu deh. Anda belajar, tetap belajar, lalu lihat di modul, lihat di internet, lihat di buku paket ya. Materinya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Cukup? Cukup. Masih semangat? Masih. Siapa kita? SMA 1 Siberutera. Cerdas berkarakter itu kita. Oke, silakan. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan didoakan dulu, disiapkan ketua kelas. Maju ke depan. Baik teman-teman, pembelajaran kita akhiri. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk ketua kelas. Oke, baik. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya lebih semangat lagi dan lebih giat lagi belajar ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat pagi.